Baik, kita lanjutkan pembahasan materi. Kali ini kita masuk ke grafik fungsi ya. Baik, di sini didefinisikan, misalkan Y sama dengan fx, suatu fungsi grafik fungsi f didefinisikan sebagai himpunan pasangan terurut titik-titik x, fx sedemikian sehingga x elemen domain f, atau x, y x elemen domain f dan y sama dengan fx. Jadi jika y sama dengan fx, maka grafik f diperoleh dengan cara seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini ya. Tentukan domain dari fungsi f dulu, yaitu misalnya x1, x2, x3, di mana x1, x2, x3 itu kemudian kita fungsikan satu-satu terhadap fungsi f, maka menghasilkan y1, y2, y3. Hubungkan y1 dengan x1, hubungkan y2 dengan x2, maka dapatlah grafiknya. Ya, grafiknya kita hubungkan ke tiga titik ini. Jadi bisa dihubungkannya seperti ini. Nah, itu secara umum ya. Kemudian bagaimana contoh pada soal misalnya. Di sini ada contoh 4.a. Gambarkan grafik fungsi berikut ya. Di sini ada fungsi k dan ada himpunan k dan himpunan n dihubungkan dengan fungsi f ya. Anggotanya adalah, anggota k adalah Amir, Ahmad, Adam, Acan, Akin. Kemudian Amir itu berpasangan dengan A, Aman itu dapat B, Adam C, Acan B, Akin D. Oke ya. Dari sini kita gambarkan grafiknya ya dari fungsi ini. Pertama kita buatkan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya adalah yang ini, yang Amir, Ahmad, Adam, Acan, dan Akin. Kemudian sumbu Y-nya adalah A, B, C, D, E. Kemudian kita hubungkan titik-titik A dan Amir ini sampai dengan D dengan Akin. Kita buat grafiknya. Ya, ini anggap saja lurus ya, karena memang saya menggambarkannya agak sulit. Nah, ini sumbu X ya. Sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya ya. Sumbu Y-nya. Ini nilai X1, X2, X3, X4, X5-nya ya. Di sini ada nilai Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 dan seterusnya. Tergantung banyaknya. Nah, kalau di sini adalah anggota K, berarti kan tadi anggota K adalah Amir, Ahmad, Adam, Acan, Akin. Berarti di sini Amir, kemudian Ahmad, kemudian Adam, kemudian Acan, dan Akin ya. Terakhir Akin. Akin. Oke, ini agak rapat ya. Cuma mungkin nanti kalau buat Anda sesuaikan jaraknya supaya tidak terlalu rapat seperti ini. Nah, kemudian di sini nilainya dari yang terkecil A, kemudian B, kemudian C, D, E. Maksud saya bukan yang terkecil ya, tapi urutan terkecilnya. Sehingga Amir difungsikan dengan A, dipasangkan dengan A. Amir dengan A ya. Kita hubungkan. Kemudian Ahmad dengan B. Ahmad dengan B.
Adam dengan C, Acan dengan B ya. Acan dengan B berarti B ini 2 ya. Nah, begitu. Kemudian Akin dengan D. Akin dengan D. Nah, ini ya. Ini adalah grafik fungsinya ya. Kita bisa hubungkan. Nah, begitu. Kita akan hubungkan. Anggap saja ya ini bentuk yang lurus. Nah, itulah gambar grafik fungsinya. Mudah ya. Kemudian untuk selanjutnya, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2x min 1. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2x min 1. Oke. Kita buat dulu titik X itu, X1 nya misalnya kita mulai dari 0 ya, 0, kemudian 1 ya, kemudian 2, nah 3 ya, boleh 3. Oke, Y sama dengan 2x min 1 ya. Y sama dengan 2x min 1. Kalau 0 berarti 0 kali 2, 0 kurang 1 berarti min 1. 1 berarti 2 kali 1 kurang 1 berarti 1 juga. Kalau 2, 2 kali 2, 4 kurang 1, 3. Oke, kemudian buat dalam grafik kartesiusnya ya, sumbu X, sumbu Y. Ya, kita buatkan grafiknya. Ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Nah, 0 ada di sini ya. 0, kemudian 1, 2. Oke. Ini 0. Kita anggap 1 ya di sini, 1 dan 2 di sini. 2. Nah, kemudian di sini ada min 1. Berarti min 1 ada di sini ya. Kalau ke atas kita positif, berarti di sini 1. Di sini 2. Di sini 3. Oke. Berarti di sini min 1. Di sini min 2. Nah, gitu. Sehingga kita bisa hubungkan titik-titiknya ya. 0 berpasangan dengan min 1. 0 berpasangan dengan 1 berarti 0 di sini, min 1 di sini. Oke, titiknya ini. Titik pasangannya ya. Nah, kemudian 1 berpasangan dengan 1. Oke, ini ya titiknya, 1 berpasangan dengan 1. Kemudian 2 berpasangan dengan 3. Nah, ini. Maka grafik itu kita bisa hubungkan garis ini. Nah, itu ya. Itu grafiknya. Kemudian boleh nggak di sini selain 0, 1, 2 boleh, misalnya min 1, kemudian min 2, boleh 10 ya. Minimal 2 lah ya, 2 titik kita bisa gambarkan, atau setidaknya 3 titik supaya lebih aman ya. Jadi tidak harus 0, 1, 2. Yang penting di sini 3 atau 2 titik. Kemudian untuk Y-nya masukkan dalam fungsinya. Kemudian kita pasangkan 0,1, 1,1, 2,3 dan seterusnya ya. Oke, inilah grafik untuk Y sama dengan 2x min 1. Kemudian selanjutnya
Bagaimana dengan fungsi inverse? Nah, fungsi inverse itu adalah misalkan ada fungsi FA ke B, fungsi 1, 1, fungsi G B ke A yang bersifat F komposisi G atau F OG X sama dengan F GX, ya, sama dengan X, maka disebut fungsi inverse dari F. Fungsi inverse dari F diberi notasi F pangkat min 1, sehingga G sama dengan F pangkat min 1, ya. Kemudian dalam menggambarkan grafik fungsi inverse itu ada dua cara. Yang pertama, mencerminkan grafik fungsi asli terhadap garis Y sama dengan X, atau menentukan fungsi inverse-nya kemudian menggambarkan grafiknya. Oke, yang mana yang lebih suka? Dua cara ini boleh digunakan, tapi mungkin yang paling populer adalah yang B, ya. Menentukan fungsi inverse-nya terlebih dahulu, kemudian menggambar grafiknya, ya, karena untuk mencerminkan gambar grafik terhadap Y sama dengan X takutnya nanti tidak mengalami kesulitan, ya. Tapi tidak apa dicoba. Contohnya di sini. Diketahui Y sama dengan Fx sama dengan 3x plus 5. Tentukan inverse dan gambar grafiknya, ya. Kita akan tentukan dulu gambar grafik ini, kemudian kita cerminkan dengan Y sama dengan X, atau tentukan dulu inverse-nya baru gambar. Boleh kedua-duanya. Coba kita gambarkan Fx atau Y sama dengan 3x plus 5. Y sama dengan 3x plus 5. Oke. Kita gambarkan grafik Y sama dengan 3x plus 5. Kita ambil X-nya. Boleh sembarang X tadi, ya. Misalnya 1 atau 2, 0 misalnya, ya. 0 dan 1 misalnya, supaya tidak terlalu banyak. Atau 0 dengan min 1 boleh, ya. Kita ambil min 1 dengan 0. Nah, di sini Y-nya adalah 3x plus 5. Berarti min 1 kali 3, min 3 plus 2 plus 5. Jawabannya 2. Kemudian 0 dili 3, 0 tambah 5, 5. Kemudian kita gambarkan grafiknya dalam sumbu kartesius, ya. Ini 0, ya, di sini 0. Kemudian min 1 kira-kira di sini. Min 1 pasangannya adalah 2, kira-kira di sini adalah 2, ya. Sehingga titiknya adalah yang ini. Ya, titiknya yang ini. Kemudian dan 0 pasangannya 5, ya. 0 pasangannya 5. 0 sedangkan di atas 5. 5 kita ambil di sini misalnya. Nah, 5-nya di sini. Ya. Jadi grafiknya adalah titik ini 0, ya. 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5-nya di sini, ya. Nah, sehingga kita buatkan grafiknya, tarik aja garis ini ke agak sulit ya nih. Tarik garis. Nah, inilah grafiknya, ya. Kemudian garis Y sama dengan X-nya ini. Garis Y sama dengan X-nya ini. Kemudian kita cerminkan garis ini terhadap ini, maka ini adalah gambar inverse-nya, ya. Jadi ini gambar Y inverse-nya atau F inverse-nya, ya. Nah, yang ini gambar Y-nya, grafik Y-nya. Ini gambar inverse-nya. Jadi
bisa menggunakan dua cara. Yang ini gambar inverse-nya, yang ini gambar Y-nya. Kemudian berapa inverse-nya? Nah, inverse-nya adalah jika Y sama dengan 3X plus 5, inverse-nya kita buat begini. Y 5 ini pindah ke kiri. Min 5 sama dengan 3X ya. Kemudian bagi dengan 3. Jadi X sama dengan Y min 5 per 3. Nah, inilah. Sehingga rumus fungsi inverse-nya sama dengan ganti Y ini dengan X. X min 5 per 3 dia. X min 5 per 3. Ini grafik ini. Oke. Ini grafik fungsinya aslinya ya, yang ini. Kemudian inverse-nya adalah yang ini ya. Ini adalah grafik aslinya Y 3X plus 5, maka fungsi inverse-nya adalah yang ini. Nah, itu. Kemudian selanjutnya contoh kedua, fx sama dengan x kuadrat min 1. Tentukan inverse-nya. A. Jika domainnya adalah real, bilangan real. Jika domainnya adalah dari X lebih besar dari 0 ya. X kuadrat min Y sama dengan fx X kuadrat min 1. Oke. Y sama dengan X kuadrat min 1. Tentukan inverse-nya ya. Pertanyaannya tentukan inverse-nya kalau nggak salah. Tentukan inverse-nya. Oh ya, dan gambar grafiknya. Oke. Inverse-nya untuk domainnya adalah bilangan real. Inverse-nya jika A domainnya adalah bilangan real. Ya. Domainnya bilangan real. Berarti di sini sama seperti tadi, pindah ke 1. Ini 1 berarti Y plus 1 sama dengan X kuadrat, sehingga X sama dengan akar dari Y plus 1, sehingga diperolehlah fungsi inverse-nya sama dengan akar dari X plus 1. Ini fungsi inverse-nya ya, untuk yang A. Yang B, jika domainnya apa domainnya? X lebih besar dari 0 ya. Domainnya sedemikian sehingga X lebih besar sama dengan dari 0. Oke. Berarti di sini domainnya yang ini ya, domain yang ini. Domainnya adalah X lebih besar dari 0. Berarti nanti 0, 1, 2 bilangan positif ya berarti ya. Kemudian dicari inverse-nya. Maka sama seperti tadi ya. Ini F inverse-nya sama dengan akar X plus 1. Nah, di sini karena domain F awalnya adalah X lebih besar dari 0, maka yang di sini range-nya ya. Range-nya berarti X sedemikian sehingga X lebih besar sama dengan min 1 ya. Oke, itu. Kemudian bagaimana grafiknya?
Grafiknya adalah Y sama dengan X kuadrat min 1. Kita buat X-nya misalnya 0 dan 1 dan min 1 misalnya ya. Ada 3. Maka Y-nya 0 berarti 0 kurang 1 min 1. 1 berarti 0. Kalau min 1 berarti 0 juga ya. Nah, berarti X-nya 0, kemudian 1 dan min 1. Untuk X-nya 0, maka Y-nya min 1 di sini. Min 1. Ini 1, ini min 1. Oke, berarti grafiknya adalah seperti ini. Ya, ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat min 1. Kemudian bagaimana untuk grafik inverse-nya ya. Inverse-nya adalah akar X plus 1. Berarti kita cerminkan. Nah, ini adalah Y sama dengan X. Cerminkan. Berarti gambarnya adalah nah, gitu. Oke, gambarnya mungkin saya kasih warna berbeda. Ini hanya perkiraan ya, karena ini menggunakan pencerminan. Oke, ini salah ya, karena tidak sesuai dengan cerminnya. Harusnya kalau ini kan dicerminkan. Oke, ini adalah pencerminannya. Nah, begitu. Kemudian dia menjauh. Sorry. Ikuti jaraknya sama dan bentuknya harus sama. Kemudian, nah, jadi ini lebih lumayan ya. Jadi jaraknya sama ini. Kemudian ini ke sana dicerminkan terhadap ini jadi ke sana. Nah, itu ya. Yang biru ini adalah F aksennya, F inverse-nya ya. Oke. Bisa juga menggambar langsung dari sini. Dari ini. Inverse-nya ini ya. Kita misalnya gambarkan langsung dari situ, maka kita buat dulu X-nya misalnya 0 min 1 misalnya. Kalau 0 berarti kan Y-nya 1 min 1 berarti 0. Kalau 1 berarti akar 2 ya. Nah, itu gambarkan. Berarti kalau 0 sama dengan 0 ini ya. X-nya 0, maka Y-nya 1 di sini. Oke, kemudian X-nya min 1, Y-nya 0, ini min 1 ya. Oke. Ini skalanya kurang tepat, jadi masih perkiraan ya, sketsa. Berarti kalau X-nya min 1, maka Y-nya 0 di sini ya harusnya. Ini di sini harusnya berhimpit ya tadi. Kemudian kalau dia 1 berarti dia harus akar 2. Ini 1 berarti di sini akar 2. Nah, itu. Sama saja jadi hasilnya. Nah, ini cara menggambarkannya. Ya, demikian menggambarkan fungsi. Mungkin masih kurang jelas ya. Kalian harus coba membaca terlebih dahulu atau mencoba-coba. Kemudian jika kurang paham juga bisa ditanyakan di kolom diskusi akan kita diskusikan secara bersama-sama. Oke, demikian.
Semoga bermanfaat.